Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara filfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa uswatina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina, amma ba'd. Yang saya hormati kepada pengurus kajian Humairah, mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, barakah dan maghfirah kepada beliau, para seluruh panitia yang telah berupaya untuk bisa menghadirkan kita semuanya di majelis yang insyaallah mulia ini. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa memberikan rahmat, barakah dan maghfirahnya juga kepada kita semua yang hadir. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan berbicara tentang masalah muamalah yang tentunya bukan muamalah secara umum, tetapi muamalah maliyah, yaitu bermuamalah berkaitan dengan masalah harta, yang kita lebih fokuskan yang biasa dilakukan oleh para ummahat, dilakukan oleh para ibu-ibu atau kaum wanita, yang pada zaman kita ini tentunya para wanita lebih banyak tidak seperti di zaman dahulu, yang mungkin di zaman dahulu apalagi para sahabat, wanita lebih banyak di rumah mereka, sebagaimana Allah perintahkan dalam Al-Quran, waqarna fi buyutikunna. Maka rata-rata di zaman dahulu kita dapati mereka para penjual, para pedagang, mereka para pengusaha kebanyakan adalah laki-laki, bahkan yang belanja di pasar sekalipun. Tetapi sekarang tentunya kita lihat banyaknya kaum wanita yang mereka juga ikut terlibat dalam dunia bisnis, mereka juga ikut terlibat dalam dunia pekerjaan di lini manapun. Bahkan sampai mereka yang memasukkan bensin ke mobil-mobil kita itu rata-rata juga perempuan. Betul atau tidak? Ya. Mungkin tahun 90-an kita tidak dapati pegawai di sebuah pom bensin itu adalah kaum wanita. Tetapi pada akhir-akhir tahun ini justru kita lebih mendapati kebanyakan mereka adalah wanita, sehingga menyebabkan suami-suami mereka menjadi pengangguran. Betul atau tidak? Karena pekerjaannya diserobot oleh istri-istri mereka. Maka jamaah dimuliakan Allah, saya sering menyampaikan kepada para pengusaha, kepada para pedagang, kepada para pemilik toko, kepada para pebisnis, agar lebih memperhatikan dalam memberikan lowongan pekerjaan itu kepada kaum lelaki. Kenapa? Karena secara data yang bisa kita baca di Badan Biro Statistik, ternyata lapangan pengangguran, banyak lelaki yang menganggur, sehingga banyak di antara mereka yang justru beralih profesi menjadi peternak teri. Tahu peternak teri? Ngantar anak, ngantar istri, itu pekerjaannya. Ngantar istri ke pabrik, ngantar anak ke sekolah, jemput istri dan jemput anak, sehingga wanita justru lebih banyak di luar. Ini zaman kita. Oleh karena itulah belum berbagai aktivitas yang muncul dari sebuah aktivitas-aktivitas yang tentunya bersinggungan dengan masalah harta dari kaum wanita, baik dalam dunia arisan
baik dalam dunia PKK ya, maupun dalam dunia bisnis secara online. Ini juga banyak dilakukan oleh kaum hawa atau kaum wanita. Oleh karena itulah pada kesempatan pagi hari ini ya, kita akan berbicara tentang muamalah yang terlarang sesungguhnya, tetapi banyak dilakukan oleh kaum ibu-ibu atau kaum wanita yang mereka juga mengambil peran dari dunia dagang atau dunia bisnis atau dunia organisasi ataupun perkumpulan yang ada muamalah harta kita. Maka yang pertama kita bahas tentunya adalah kita hanya fokus pada praktek-praktek terlarang saja. Praktek-praktek yang terlarang, bukan pada pembahasan dari sebuah akad ataupun muamalah itu sendiri, tetapi praktek yang terlarang dalam sebuah muamalah ya, yang biasa dilakukan oleh para ummahat. Yang pertama dalam dunia arisan. Ini ada yang tidak ikut arisan. Saya tidak tanya siapa yang ikut arisan, tapi saya tanya siapa yang tidak ikut arisan. Ada nggak ikut arisan sama sekali? 4 orang ya, 5 orang. Berarti yang lain ikut arisan. Berarti arisan sudah menjadi budaya kita. Jadi sebuah perkumpulan, maka di dalamnya kemungkinan besarnya ada arisan. Saya ingat betul ada seorang ibu-ibu datang kepada saya, Ustadz, apa alasan antum mengharamkan arisan? Paham ya, itu pertanyaan seorang ibu-ibu kepada saya. Maka saya jawab, dari mana ibu tahu kalau saya mengharamkan arisan? Maka kata beliau, dari anak saya. Anak panjenengan? Iya. Anak panjenengan dengar langsung dari saya? Iya Ustadz, beliau ikut kajian antum. Di mana? Di Masjid Kalitan. Ya Kalitan ini di sini kan. Pada saat itu saya belum pernah mengisi di Masjid Kalitan. Hadir dalam sebuah acara di masjid ini sering. Tapi kalau ngisi waktu itu ya, di awal tahun berapa saya lupa, beberapa tahun yang lalu, mungkin 7-8 tahun yang lalu, saya belum pernah, seingat saya ya, saya nggak tahu mungkin Ridho yang mana yang beliau temui ya, atau mungkin di masjid lain. Bisa jadi dia tidak selesai kemudian pulang ya, itu tidak. Penjelasan saya baru menjelaskan tentang pendapat ulama yang mengharamkan arisan, dan tapi saya sebutkan pula pendapat ulama yang mayoritas yang membolehkan arisan. Paham ya? Di situ saya jelaskan dua-duanya, yang mengharamkan itu alasannya apa, yang membolehkan alasannya apa. Saya pribadi lebih condong kepada pendapat jumhur ulama, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa jam'iyah al-muwaddafin atau arisan ini, qard at-ta'awun, itu hukumnya mubah, boleh. Tetapi dia sesungguhnya akadnya adalah hutang piutang. Maka hutang itu sebetulnya tidak dianjurkan kecuali memang ada kebutuhan. Kumpul para pedagang di dalam mereka membuat arisan karena butuh modal, karena sulit mendapatkan permodalan dari sebuah lembaga, maka tidak mengapa, karena ada kebutuhan untuk memperbesar permodalan mereka dan sulit. Tapi kalau nggak ada kebutuhan, nggak ada sesuatu yang urgent dibutuhkan, apalagi dapatnya cuma kecil, bikin arisan sebetulnya meribetkan diri sendiri. Apalagi sampai arisannya bubar, kita pun nggak paham tentang hakikatnya, kita masih terhutang dari praktek arisan tersebut, nanti urusannya di yaumul qiyamah. Itu berat. Maka sampai Rasul mengatakan, lau anna rajulan qutila fi sabilillahi thumma ahya thumma qutila thumma ahya thumma qutila wa alaihi dainun ma dakhalal jannah. Orang kalau wafat 3 kali syahid sekalipun, tetapi orang itu masih memiliki utang, ma dakhalal jannah, maka dia tidak akan masuk surga hatta yuqda anhu dainuhu, sampai diselesaikan urusan hutangnya. Di mana diselesaikan? Tentunya di akhirat. Allah akan mengadili mereka antara yang berhutang dengan yang dihutang. Nanti bagaimana pembayarannya, dengan pahala yang sebesar berapa? Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tapi itu sungguh mengerikan.
kita menginginkan kematian kita itu tidak ada satu urusan pun dengan manusia. Makanya ketika Rasulullah menjelang wafat beliau mengumumkan kepada kaum muslimin dan seluruh manusia, siapakah di antara kalian yang merasa aku pernah berbuat zalim kepada kalian, maka balaslah hari ini sebelum aku wafat. Ya. Maka ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau yang sudah dijamin masuk surga, yang tidak akan surga itu dimasuki kecuali Rasulullah lah orang yang pertama kali memasukinya. Lalu oleh karena itulah ini menjadi muhasabah kita. Secara umum arisan boleh, tetapi ada hal-hal yang perlu diperhatikan karena banyak, terutama kaum wanita itu praktek terlarang di dalamnya ada dalam arisan. Yang pertama, mengambil manfaat atas utang piutang. Mengambil manfaat atas utang piutang. Apa contoh mengambil manfaatnya? Ketika dapat ketempatan, betul atau tidak? Ketika dia mendapatkan arisan, maka dia ketempatan atau memberikan fasilitas untuk pertemuan yang akan datang. Biasanya begitu kan, Ibu? Betul kan? Ya. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak, Ibu? Boleh. Kenapa boleh? Arisan itu kan hakikatnya akad apa, Ibu? Qard. Qard itu apa? Hutang piutang. Kalau dia akad utang piutang, maka harus sesuai dengan kaidah syariat. Apa itu? Kullu qardin jarron naf'an fahuwa riba. Setiap akad hutang piutang yang mengambil manfaat apapun, paham ya? Mengambil manfaat apapun dari yang dihutangi, ya. Apapun bentuknya, mau bunga 1%, mau bunga 2%, mau bunga 0,5%, bahkan minuman teh hangat sebagai syarat agar dia dapat utangan, maka itu sudah termasuk riba. Tidak hanya itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, andaikan engkau menghutangi orang, paham? Menghutangi orang, lalu orang itu menawarkan goncengan kepadamu, apa? Tumpangan kepadamu, maka tolaklah, kata Rasulullah, fa innahu riba, karena sesungguhnya itu adalah riba. Goncengannya itu adalah riba. Kenapa demikian? Karena bahwa akad yang mereka lakukan utang piutang, maka pemberian, maka sebuah syarat yang dipersyarat, sebuah manfaat yang dipersyaratkan di awal atau dalam proses utang piutang masih terjadi, maka itu adalah bentuk riba. Kalau kita semua mengadakan arisan, lalu kemudian yang dapat saya misalkan, dari 100 orang yang hadir ini yang dapat saya, maka saya secara otomatis sedang berhutang kepada 99 panjenengan semuanya. Betul atau tidak? Kalau panjenengan meminta sesuatu manfaat dari saya, Ustadz, antum dapat arisan ini, jangan lupa ya, pekan depan, misalkan arisan per pekan depan antum ketempatan. Jadi antum harus menyediakan makanannya, harus menyediakan minumannya, tempatnya bagi kami semuanya ini. Karena antum dapat, berarti antum kami utangi semuanya. 99 orang utangi tiap orang 100.000. Maka saya dapat 10 juta, maka saya berhutang 9.900.000 kepada 99 orang, dan saya kemudian dipersyaratkan pekan depan saya ngasih makanan. Riba atau bukan? Riba. Maka memberikan suatu manfaat yang diperjanjikan atau yang menghutangi itu meminta manfaat apapun dari yang berhutang, maka statusnya riba. Ada ustadz, memang ada seorang yang berpendapat, ustadz, ini dalam rangka ikram duyuf, menghormati tamu. Kan Rasulullah perintahkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim jarahu atau fal yukrim doifahu, maka muliakan tamunya. Betul, hadis ini betul.
Tetapi ketika seseorang itu ada akad utang piutang, lalu dipersyaratkan memberikan makanan, ini jadi masalah. Paham? Maka setiap ketempatan dia harus memberikan, setiap dapat arisan dia harus ketempatan, maka praktek itu adalah riba yang tanpa disadari oleh kaum ummahat yang sering mengadakan arisan. Ustadz, tapi kami tidak gratisan Ustadz. Jadi kami iuran makannya, ya, paham? Iuran makannya. Kami iuran Ustadz 5.000 atau 10.000 rupiah. Lah kan berarti kan mereka tidak mengambil manfaat dari kami. Betul. Ketika panjenengan betul-betul seluruh biaya penjamuan itu semuanya, hatta listriknya misalkan, ya, itu semua tercover dari biaya perkumpulan tersebut, maka tidak apa-apa. Tetapi ini sepertinya mustahil. Kenapa mustahil? Karena mayoritas 99,99% itu tombok. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Iya, itu mayoritas. Jarang saya dapatkan dia nggak tombok. Sebab iurannya 10.000, tapi makannya ayam bakar. Ya. Belum nanti ada sotonya, belum nanti ada snack dan kolaknya. Ya, tekor, nggak mungkin dia tidak tombok. Maka para ulama sesungguhnya telah memberikan solusi yang amat sangat sederhana, tapi menjadi selesai permasalahan. Apa itu? Ketempatan ketika pertemuan dalam sebuah acara yang di dalamnya ada arisan. Karena begini, pertemuannya itu saya yakin tidak murni arisan saja, betul atau tidak? Pertemuannya itu bisa pertemuan pengajian antar ibu-ibu kan? Misalkan Umairah pengurusnya ngadakan kajian sendiri di antar pengurus misalkan, maka itu sebenarnya perkumpulan antar pengurus, atau perkumpulan RT, ibu-ibu RT misalkan, atau ibu-ibu PKK. Maka sebetulnya pertemuan itu adalah pertemuan PKK, pertemuan RT, pertemuan keluarga, pertemuan alumni, pertemuan tempat seprofesi, atau pertemuan wali murid. Mereka yang adakan pengajian atau saling berjual beli di antara mereka. Nah, maka ketempatannya jangan didasarkan dapatnya arisan. Karena arisan itu mengikut dalam acara-acara tersebut. Maka itu sudah selesai masalah. Meskipun yang ketempatan itu murni 100% hidangan dari dia semuanya, nggak ada iuran misalkan, maka tetap tidak ada masalah. Kenapa? Karena ketempatannya tidak didasarkan dapatnya arisan. Paham? Ya, misalkan ada pertemuan keluarga, ada 14 anak yang mereka berkumpul berpindah dari satu anak ke anak yang lain, dan ada arisannya. Maka ketempatannya jangan didasarkan dapatnya arisan, tapi ketempatannya didasarkan pada nomor urut anak, misalkan yang paling tua sampai yang paling muda, yang paling ganteng sampai yang tidak ganteng misalkan, ya, diurutkan, maka tidak ada masalah, ya. Tapi jangan didasarkan pada dapatnya arisan. Sehingga kata para ulama ini dipisahkan. Sama seperti praktek yang menyimpang dalam dunia arisan yang lain. Yang kedua adalah pengambilan atau pemotongan dari dapatnya arisan untuk dimanfaatkan bersama. Itu juga tidak diperbolehkan oleh para ulama, tetapi adakanlah iuran sosial sendiri, arisan sendiri, paham? Jadi dipisah. Ini ada iuran kas misalkan, dan ada iuran untuk arisan. Maka jangan dipotong. Maka pemotongan dalam dapatnya arisan untuk dimanfaatkan bersama, ini dikhawatirkan para ulama masuk praktek riba, pengambilan manfaat. Sama seperti di dunia perbankan, betul atau tidak? Dunia perbankan itu kalau jenengan mengajukan kredit pembiayaan senilai 200 juta, turunnya berapa ibu-ibu? 200 juta? Enggak, turunnya berapa rata-rata? Pemotongan itu berapa persen rata-rata? Katakanlah 10% ya. Jenengan mengajukan pembiayaan ke bank konvensional misalkan, itu pengajuan 200 juta, turunnya 175. Yang 25 kemana? 25 dipotong, nanti biaya ini administrasi macam-macam. Itu sudah ngambil untung dulu dari situ, ya atau tidak?
Belum nanti ada bunganya. Nah, pemotongan ini yang dikhawatirkan oleh para ulama merupakan praktek yang terlarang dalam dunia arisan. Maka lebih baik ada kas tersendiri. Ini permasalahan yang kedua dalam arisan. Yang ketiga, terjadi praktek jual beli arisan. Praktek jual beli arisan. Ini kesalahan yang ketiga dalam dunia arisan. Apa jual beli arisannya, Ibu? Apa jual beli arisannya? Dia mengundurkan diri untuk digantikan oleh peserta yang tidak dapat, tetapi ada kompensasi. Ya, paham? Misalkan dapatnya 10 juta. Siapa ibu ini yang dapat saya misalkan. Ibu, siapa yang mau pengen duluan? Kan? Saya tak ngalah enggak apa-apa, tetapi uang 10 juta saya potong 400. Atau saya potong 300. Karena saya ngalah ini. Nanti nama jenengan jadi milik saya, dan sekarang saya serahkan ke jenengan, tapi dipotong 300 atau 400 misalkan. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Terjadi apa? Riba. Riba apa, ibu-ibu? Ada dua ya, riba al-fadl dan riba an-nasi'ah. Kenapa al-fadl? Karena terjadi perbedaan nilai yang dipertukarkan, padahal keduanya sejenis dari barang ribawi. Paham? Karena terjadi perbedaan nilai yang dipertukarkan, padahal keduanya sejenis dari barang ribawi. 1 rupiah, yang satu juga rupiah. Dipertukarkan, yang satu dengan cash 9.600.000, yang satu ditunda, yaitu nanti kalau namanya dapat tapi nilainya 10 juta rupiah. Maka 9.600.000 ditukar dengan 10 juta tapi ditunda kalau dia dapat. Paham, ibu-ibu? Bingung atau paham? Gini ya, misalkan saya dapat 10 juta rupiah, saya mengalah. Ibu, siapa yang mau dapat lebih dahulu? Saya akan mengalah, tapi ada kompensasinya, 400.000 rupiah. Nah, ini sama saja menukarkan, paham? Uang 9.600.000 dari saya kepada panjenengan yang pengen dapat duluan menggantikan saya dengan nilai 10 juta. Kan jenengan dapatnya kalau dapat nanti berapa? 10 juta kan? Berarti tukar antara 9.600.000 dengan 10 juta rupiah. Padahal dua-duanya sama-sama rupiah atau barang ribawi yang sejenis. Saya tidak jelaskan nanti kaidah pertukaran barang ribawi, jenis-jenis barang ribawi, tidak. Nanti terlalu panjang ya. Kita fokus pada kesalahannya saja. Saya anggap jenengan sudah tahu dasar kaidah-kaidahnya. Sudah atau belum? Sudah kan? Ya, alhamdulillah, ini wajah-wajah sudah pintar-pintar ya. Lah, maka jamaah dimuliakan Allah, maka ini terjadi riba al-fadl. Kalau rupiah tukar dengan rupiah, maka syaratnya dua. Apa itu? Satu, nilainya sama, 10 juta tukar dengan 10 juta. Kalau satu lembar 100.000, tukar pecahan juga harus 100.000 rupiah. Kalau beda jumlahnya, riba al-fadl. Kalau salah satu ditunda, rupiahnya yang 9.600.000 sekarang, rupiahnya yang 10 juta nanti kalau dapat, berarti terjadi penundaan. Pada syarat yang kedua itu, haruslah keduanya tunai. Rupiahnya sekarang, satunya rupiahnya juga sekarang. Tidak boleh ditunda. Maka kalau ditunda, maka terjadi riba an-nasi'ah. Nah, ini kesalahan dalam dunia arisan. Yang ketiga, yaitu jual beli arisan. Kesalahan yang keempat, bahwa ada model arisan yang saya dapatkan, itu
jumlah yang disetorkan dengan yang didapat berbeda. Ini kesalahan yang keempat. Jumlah yang disetorkan dengan yang didapatkan itu nilainya berbeda. Bahkan berbeda antar anggota. Paham ya? Berbeda antar anggota. Lah ini hukumnya haram. Karena uang yang disetorkan misalkan 100.000 kali 36 kali berarti dapatnya seharusnya berapa Ibu? 3.600.000 ya atau tidak? Tapi ada model arisan yang dibentuk itu setornya 3.600.000 dicicil 36 kali, nanti kalau dia dapat 4 juta. Enak atau tidak? Ada atau tidak? Ada. Ya. Bahkan dikoordinir. Ya. Banyak para ibu-ibu yang ikut. Ya. Kenapa kok bisa seperti itu, Ustaz? Apa enggak rugi itu panitia pelaksana arisannya? Tidak. Kenapa tidak rugi? Apa alasannya, Ibu? Saya pernah menanyakan berapa jumlah anggota arisan yang diadakan oleh lembaga tersebut, itu hampir mencapai 1.000 orang. Kenapa? Karena menarik. Nyetornya 3.600.000 ya atau tidak, dapatnya 4 juta. Siapa yang enggak tertarik dapat tambahan 400.000 rupiah? Kenapa mereka tertarik? Karena ada tambahan. Kenapa panitia mau melakukan? Karena ada udang di balik bakwan, ya atau tidak? Artinya ada keinginan yang terselubung. Nah, coba kita perhatikan, ketika masyarakat ikut arisan 1.000 orang saja anggota, maka uang yang terkumpul berapa Ibu? Kalau 100.000? 100 juta dalam satu kali perkumpulan. Kalau itu 1 bulan sekali, berarti sebulan dapat uang 100 juta. Ternyata ketika diundikan seharusnya uang 100 juta itu dibagi 3.600.000 ya atau tidak? Nanti ketemunya berapa jumlah orang yang akan diambil. Misalkan 30 orang atau 20 orang. Maka 20 orang diambil untuk diberikan 3.600.000 uang habis. Arisan kan begitu standarnya. Tetapi tidak. Ketika arisan dilakukan, yang diambil cuma 2 orang. Kadang 1 orang. Sehingga ketika diambil 2 orang atau 1 orang, maka sisa berapa ibu-ibu uangnya? 2 orang saja 8 juta dia harus kasih ke nasabah anggota arisannya. Berarti keluar 8 juta saja. Sisa 9.200.000 rupiah. Kalau itu selama 3 tahun, berarti dia mampu mengumpulkan uang 92 juta setiap bulan. Jadi ketika setelah masa 3 tahun, hampir 3 miliar lebih. Ya atau tidak? 3 miliar lebih. Nah, uang yang terkumpul setiap bulan hampir 92 juta itu diputarkan sebagai modal oleh mereka untuk memberikan utangan kepada orang lain dengan bunga ataupun dengan konsep-konsep yang lain. Maka berarti pelaksana atau yang merorganisasi arisan tersebut hakikatnya utang kepada siapa? Anggota arisan, ya atau tidak? Ya, utang kepada mereka. Tapi ketika dia utang, kenapa kok nasabah mau kok cuma diambil 2 orang? Seharusnya kan habis dibagi 3.600.000. Karena dijanjikan 400.000 rupiah. Sehingga ibu nanti kami ambil 2 orang saja, tapi kami akan berikan 4 juta lebih dari uang yang disetorkan. Lah maka berarti terjadi riba al-fadl. Ini hukumnya juga haram. Ini contoh praktek salah dalam dunia arisan. Saya tidak bahas arisan yang model-model yang macam-macam ya, seperti jumlah yang disetorkan atau jumlah yang didapatkan antar anggota berbeda. Itu juga tidak boleh. Contohnya dalam sistem lelang, arisan sistem lelang. Arisan sistem lelang itu siapa yang melelang pertama kali, siapa yang melelang paling besar di awal, dia yang paling menang untuk mendapatkan arisan. Tapi jumlahnya dengan orang yang terakhir kali lelang atau tidak lelang sama sekali, itu yang didapatkan berbeda. Yang melelang jumlah paling besar di awal, dia dapat lebih dahulu, tapi jumlah yang didapatkan lebih kecil. Ini tidak diperbolehkan. Ini dalam dunia arisan ya.
Ada praktek yang lain yang mau ditanyakan dalam dunia arisan? Berarti ada berapa? Oh, monggo silakan. Ya. Arisan untuk biaya naik haji. Ya, sekarang kalau judulnya arisan haji berarti dapatnya ibadah haji, betul ya? Kalau judulnya arisan umroh maka dapatnya umroh. Kalau judulnya arisan emas dapatnya emas. Arisan motor dapatnya motor. Maka yang adil itu berapapun paket hajinya, berapapun paket umrohnya, berapapun harga emasnya, berapapun harga motornya, tipenya, maka semua harus sama dalam mendapatkannya. Kalau terjadi kenaikan atau penurunan, maka harus ditanggung oleh semua anggota. Itu adil namanya. Tidak boleh kemudian yang dapat arisan pertama di tahun pertama itu emasnya 50 gram. Di tahun yang ke-10 emasnya 70 emasnya kalau tadi 50 gram ya, emasnya 35 karena harganya naik jadi emasnya jenengan turun. Ini nggak boleh. Maka semua kalau dapatnya emas, arisan emas ya dapatnya emas. Maka yang lebih ideal setorannya dapatnya emas, setorannya emas, kan begitu. Dapatnya gula, setorannya gula, sehingga itu yang paling aman, tidak terjadi perselisihan. Nah, kalau arisannya paket haji atau paket umroh, maka yang didapatkan antara anggota fasilitasnya harus sama. Kalau terjadi kenaikan, maka harus ditanggung oleh seluruh anggota. Apakah umroh haji dengan model arisan boleh? Secara hukumnya boleh-boleh saja. Tetapi jika dia berangkat dalam kondisi masih terhutang, itu sesungguhnya tidak dianjurkan. Itu menyelisihi sunnah dalam konteks orang kalau melakukan safar jauh, itu seharusnya urusan-urusan dengan manusia diselesaikan. Hutangnya, amanat-amanatnya, kemudian pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tugas dan hak orang lain atas dirinya, itu ditunaikan terlebih dahulu sebelum dia berangkat. Itulah yang dilakukan Rasulullah ketika mau hijrah ke Madinah. Beliau sering dititipi oleh orang, karena beliau itu julukannya adalah Al-Amin, orang yang sangat dipercaya, maka banyak orang yang mempercayakan hartanya kepada Rasulullah. Maka Rasulullah pun tunaikan dengan memberikan amanat kepada Ali ibn Abi Thalib. Ini hartanya si fulan, kembalikan kepada si fulan. Ini milik si fulan, kembalikan sama si fulan. Setelah selesai, baru Rasulullah berhijrah ke Madinah. Jadi pergi itu tidak meninggalkan urusan dengan orang lain. Kita itu sering pergi karena menghindari dari urusan dari orang lain, betul atau tidak? Utangnya banyak, urusannya banyak, pusing, lalu pergi melarikan diri. Ini tidak bertanggung jawab. Maka harusnya diselesaikan urusan-urusannya. Nah, kalau dia sebelum berangkat utangnya sudah dilunasi, maka tidak ada masalah. Itu hanya giliran saja. Tetapi jangan memaksakan kehendak kalau tidak punya kemampuan. Jangan kemudian mati dalam kondisi berhutang yang tidak sanggup dibayar. Ini malah tidak sesuai dengan sunnah. Tapi kalau bolehnya, boleh. Selama tadi, secara nilainya harus sama. Maka yang paling mudah ya uang. Perkara nanti dia mau berangkat untuk daftar haji atau tidak, itu urusan dia. Yang penting dapatnya uang. Sehingga arisannya memang arisan uang, tapi dianjurkan untuk daftar haji, maka silahkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Cukup, saya lanjutkan dulu ya. Yang ke berapa ibu-ibu? Yang ke-6. Yang ke-6 dalam dunia PKK. Dalam dunia PKK, apa PKK? Perempuan kesana kemari. Artinya sibuk dengan segala aktivitasnya. Pemberdayaan keluarga, apakahnya? Apa? Nggak tahu saya nggak pernah ikut PKK soalnya. Ya, PKK itu sering saya dapatkan beberapa kali itu adalah terjadi praktek perjudian. Praktek judi. Di mana letak judinya, Ibu?
Ada yang tahu? Di mana letak perjudian yang ada di dalam PKK? Apa? Pertemuan PKK, bahkan pertemuan RT pun kadang-kadang ada judinya. Bahkan di keluarga pun juga kadang-kadang ada praktek perjudian. Di mana letak judinya? Kenapa? Hah? Kocokan, undian. Ya, qur'ah atau undian itu tidak selamanya judi. Paham? Rasulullah pun pernah melakukan undian. Bukan mengundi nasib dengan mempertaruhkan sesuatu, bukan. Kalau mempertaruhkan sesuatu lalu diundi, ada yang dapat beruntung, ada yang tidak dapat beruntung, maka ini judi. Paham? Tapi kalau diundi tapi dia tidak mempertaruhkan sesuatu apapun, maka boleh. Contohnya Rasulullah mengundi siapa nama istrinya yang keluar untuk diajak melawat ke luar negeri, ya atau tidak? Maka boleh. Nah, ini diundi nggak oleh suaminya? Istri suaminya berapa? Satu saja ya, jadi nggak perlu diundi. Nah, maka saya mana tadi? Kalau bicara poligami jadi lupa saya. Nah, ketika diundi, bukan itu pada undiannya, ya, tetapi ya ada unsur undiannya, tetapi di situ ada proses mempertaruhkan sesuatu, yaitu hadiah hadir. Paham? Yang hadiah hadirnya itu iuran dari peserta ibu-ibu PKK, betul atau tidak? Mereka iuran 2.000 misalkan atau 5.000 untuk dikumpulkan, kemudian dijadikan hadiah hadir. Maka yang dapat itu yang keluar namanya. Kalau bergiliran jadilah arisan, paham? Paham Ibu? Kalau bergiliran yang disetorkan dengan yang didapatkan sama dan bergilir maka jadi arisan. Maka secara hukum selama tidak mengandung yang haram maka tidak masalah. Tapi ini tidak. Dia setor atau iuran kas, ya, lalu kasnya itu digunakan untuk membeli hadiah hadir, maka bisa jadi dia dapat terus, bisa jadi tidak pernah dapat, ya atau tidak. Pokoknya selama hadir dia punya kesempatan dapat hadiah hadir. Maka itulah praktek perjudian di kalangan ibu-ibu PKK. Paham? Pernah nggak? Pernah? Pernah. Meskipun judi ini terus terang masuknya ke ranah manapun ya, bahkan dunia anak-anak itu pun banyak praktek perjudian. Lihat jenengan ke time zone, ya atau tidak? Lihat jenengan ke Wonderland atau ke permainan-permainan anak-anak, di mana mereka mempertaruhkan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang tidak jelas. Bayar gesek dengan kartu deposit permainan itu 2.500 untuk mempertaruhkan dapat boneka. Lalu ternyata jatuh 4 kali 10.000 nggak pernah dapat. Judi namanya, paham? Ya, itu terjadi dalam dunia anak-anak. Tapi kalau jenengan datang ke permainan anak-anak, ada pesawat naik turun, ya atau tidak mempertaruhkan untuk mendapatkan sesuatu, hanya untuk gesek saja, untuk naik, jenengan naik pesawat anak-anak itu, boleh atau tidak kalau ini? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Ya. Kenapa tidak boleh? Ada yang tahu? Ya karena itu mainan anak-anak, bukan mainan ibu-ibu. Paham ya? Ya. Nggak bolehnya bukan karena judinya, bukan ya. Tapi kan saya sudah sampaikan, itu mainan anak-anak, bukan mainan ibu. Silahkan jenengan coba naik pesawat coba. Pasti dimarahin sama petugasnya, ya atau tidak? Soalnya saya pernah ya. Saya itu cuma nemani anak saya. Ayah ikut naik, saya ikut naik. Lah pesawatnya agak besar, kan tempatnya agak longgar kan itu. Saya ikut naik, saya dimarahin sama petugasnya. Mas, jangan dinaik, ini rusak. Oh ya maaf, saya lupa kalau itu mainan anak-anak ya. Saya pikir kuat untuk orang dewasa ya. Jadi itu pengalaman pribadi ya. Nah, maka jamaah Allah, praktek salah dalam PKK atau perkumpulan perempuan-perempuan itu, maka salah satunya adalah adanya praktek perjudian dengan hadiah hadir. Hadiah hadir. Kalau yang salah yang lain apa? Ya mungkin sudah banyak kita singgung di arisannya. Ya. Karena biasanya PKK itu juga ada arisannya.
ya, biasanya bersama. Itu praktek di PKK. Kemudian praktek yang salah dalam dunia PKK itu adalah adanya utang piutang yang memunculkan riba, yaitu bunga meskipun 1% atau 2%. Maka itu praktek riba. Simpan pinjam dengan sistem bunga. Meskipun nama bunganya diganti dengan infak. Paham? Maka penggantian nama itu tidak merubah hakikat. Al-asma'u la tughayyir al-haqiqah. Nama itu tidak merubah hakikat. Meskipun dinamakan infak, jenengan utang 5 juta ke kas PKK ini, Bu, kami tidak minta bunga karena bunga haram. Cuman ibu kami minta untuk infak wajib. Terserah ibu berapa mau infaknya, tapi wajib. Ini dipersyaratkan di awal, maka jatuhlah praktek riba. Kenapa? Karena diambil manfaat meskipun namanya infak. Ustadz, ada yang protes, ketua PKK-nya, karena saya waktu itu dihadirkan ke sebuah PKK ya, oleh salah seorang sekretaris PKK di sebuah perkumpulan itu. Ustadz yang pernah datang, kemudian di kajian, kemudian minta saya untuk ngisi di perkumpulan PKK. Lalu kemudian ibu PKK ketuanya, itu muslim juga, ya juga berjilbab juga, dia menyampaikan, Ustadz, kita itu dalam bermuamalah, dalam hidup itu, dalam beragama itu jangan kaku-kaku, ya atau tidak? Ya. Nah, saya digitukan, betul ibu. Kita itu jangan terlalu, kalau bahasa anak muda itu hitam putih, betul atau tidak? Ya. Bahkan ada yang bilang, saya ada SMS masuk tapi belum saya jawab. Ya. Ustadz, saya sudah keluar dari pekerjaan saya yang haram, tapi teman saya WA ke saya. Jadi manusia itu jangan hitam putih, ya tidak, halal haram, halal haram, halal haram. Ada abu-abu yang untuk bisa dimanfaatkan, ya. Itu kata dia. SMS-nya saya agak lupa, panjang. Nanti kalau ketemu saya bacakan. Ya. Artinya bahwa dia mengatakan, Ustadz, ini nanti hasil bunganya itu, Ustadz, itu bukan lari kemana-mana, Ustadz, itu juga akan lari ke kita juga, jadi nggak ada masalah. Ini untuk kemakmuran kita juga, ya atau tidak? Katanya begitu. Ya. Maka saya sampaikan, andaikan, misalkan saya ngutangi orang, lalu ketika saya ngutangi, saya minta bunga 2%. Lalu bunga itu saya kumpulkan dari dia. Dan saya mengatakan kepada dia, Mbak, bunga ini saya kumpulkan, ini untuk biayai SPP anakmu, ya, paham? Jadi saya kembalikan lagi ke anakmu, saya berikan ke anakmu, saya berikan ke Pak Demu, yang miskin-miskin itu, saya berikan kepada mereka. Maka praktek itu tetap haram, paham? Ya. Praktek itu tetap haram. Ini bukan masalah kembali ke anggota. Islam tidak melihat masalah kembali ke anggota, kecuali kembali kepada yang berhutang, paham? Kemanfaatan itu. Contoh begini, saya umumkan ya, atau jenengan mengumumkan misalkan, ibu-ibu siapa yang mau utang sama saya akan berikan manfaat untuk jenengan. Bukan dia ngambil manfaat, bukan. Siapa yang mau berhutang ke saya, misalkan panjenengan punya banyak restoran, banyak mall, banyak hotel misalkan, diumumkan di Facebook, di WA misalkan, Bu, bagi siapa yang mau pengen butuh duit, silakan utang ke saya saja. Nanti kalau jenengan utang sama saya, maka saya akan beri diskon setiap jenengan beli atau pakai jasa atau produk-produk saya 20%. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Paham ya? Siapa yang mengambil manfaat? Siapa yang dapat manfaat itu? Yang diutangi, ya atau tidak? Kan saya aja lah ya, saya contoh. Saya mengatakan, Bu, bagi yang pengen hutang, nggak usah ke bank, Bu, riba misalkan. Dah, utang saja ke saya. Kalau jenengan utang ke saya, nanti kalau jenengan mau pakai, mau beli makanan, beli produk kosmetik di toko saya, jenengan tak kasih diskon 20%. Boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Saya rubah yang lebih jelas lagi ya. Sekarang begini, Bu, saya umumkan, siapa yang mau berhutang sama saya, ngembalikan separuh saja. Berarti separuh saya ikhlaskan. Boleh nggak? Boleh, paham? Kenapa? Karena yang
Saya tidak mengambil manfaat apapun, paham? Makanya ada sahabat itu lebih senang ngutangi orang daripada ngasih orang. Kenapa ibu-ibu? Dia ingin dapat proses seluruhnya. Karena ngutangi orang itu pahalanya besar. Betul. Makanya kita pernah bikin video pendek itu mengajak kepada umat Islam agar mau terlibat, siap, terutama mereka yang punya masalah. Kalau ingin diselesaikan masalahnya, maka bantulah masalah orang. Salah satunya adalah dengan ngutangi orang. Jadi ada satu lembaga yang saya diminta untuk membantu lembaga tersebut, di mana menawarkan kepada umat untuk menginfakkan hartanya, yang hartanya itu nanti akan diutangkan ke masyarakat kecil tanpa bunga, tanpa permintaan apapun, paham? Maka setiap uang yang jenengan dipakai berkali-kali, dikelola oleh lembaga tersebut, dipakai berkali-kali untuk ngutangi orang, maka setiap masalah orang selesai, maka Allah angkat masalah panjenengan. Kalau itu ternyata dipakai selama 10 tahun, ada 200 orang yang diselesaikan masalah dari uang yang jenengan infakkan, berapapun nilainya itu, maka Allah akan mengangkat masalah panjenengan sebanyak itu pula. Ini atau tidak itu? Janji Rasulullah kan jelas ya, man yassara ala mu'sir yassarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menyelesaikan urusan atau mempermudah atau memudahkan urusan manusia, urusan sesama muslim, maka yassarallahu fid dunya wal akhirah, Allah akan urai kesulitan dia baik di dunia, fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Makanya konsep umat Islam itu mengatasi masalah dengan mencari masalah. Mencari masalah orang untuk kita bantu. Kita menyelesaikan masalah diri kita aja susah, pusing ya atau tidak? Datang orang ke kita ingin cari utangan tidak banyak, paling 100.000 rupiah. Apa yang terjadi pada diri kita? Rasa hutang saya pusing, saya lagi baru pusing banyak masalah. Dah sana aja cari orang yang nggak punya masalah. Padahal orang itu sedang dikirim oleh Allah, yang orang itu punya masalah, Allah ingin menguji kita, mau nggak kita bantu masalah dia? Padahal hanya sekedar curhat saja kadang-kadang. Mbak, saya pengen curhat, saya itu punya masalah keluarga begini. Wes rasa curhat karo saya itu juga punya masalah, selesai. Padahal Allah sedang ingin mengurai masalah dia. Dengan apa? Mengirim masalah orang. Mau nggak kita bantu masalah orang? Kalau kita bantu masalah orang, Allah akan selesaikan masalah kita. Betul atau tidak? Man yassara ala mu'sir yassarallahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah itu akan bantu hambanya selama hamba itu mau membantu orang lain. Kan begitu? Makanya konsep dalam Islam bukan mengatasi masalah tanpa masalah. Itu pegadaian. Dan itu nggak jujur ya atau tidak? Kenapa nggak jujur? Karena kita suruh bayar itu masalah, itu betul atau tidak? Kita cari debat utangan, suruh bayar, nyicil, itu namanya sebuah masalah. Apalagi kalau nggak cicilnya nggak selesai kan bisa dilelang barang kita. Itu lebih masalah lagi. Itu namanya mengatasi masalah dengan masalah. Tapi kalau konsep Islam mengatasi masalah dengan mencari masalah orang, kita selesaikan, Allah akan urai masalah kita. Tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Nah, itu konsep dalam hidup seorang muslim. Makanya jenengan kalau datang orang punya masalah ke rumah, entah itu minta curhat selesai atau minta saran atau masalah harta, maka bantulah sebisa yang jenengan mampu. Dan yakinilah dalam diri panjenengan bahwa setiap jenengan mengurai masalah orang, Allah akan urai masalah kita. Kadang-kadang kita naik sepeda motor banyak bocor ya atau tidak? Lalu tiba-tiba Allah palingkan wajah orang yang sedang naik mobil dan ternyata teman SD-nya. Paham? Duh, jenengan toh mbak. Oh iya, kok jenengan ngapain motornya dituntun? Ini bocor dah. Pak supir, jenengan bawa itu motornya biar dia ikut sama dia saya nyupiri. Akhirnya diantarkan sampai rumah, tolong nanti diantar ke rumahnya ya. Sudah dijajak ya atau tidak? Diantar sampai ke rumah. Ketemu temannya kasih modal pula ya tidak? Siapa yang memalingkan wajahnya? Siapa yang mengarahkan hatinya untuk bantu kita? Allah tabaraka. Mungkin kemarin kita bantu ngutangi orang meskipun nilainya 50.000 rupiah saja. Tapi Allah yang urai bantuan itu, yang balas bantuan itu secara tunai, baik di dunia, nanti juga di akhirat. Allah pun juga akan bantu diri kita ketika kita selama mau bantu urusan orang lain. Makanya ketika saya sampaikan ini, meskipun hutang itu, bunga itu kembali kepada anggota, maka tetap haram. Lah terus apa manfaat? Terus nggak berkembang Ustadz, dana kita. Lalu apa
sekarang kalaupun berkembang itu hasilnya berapa, saya tanya. Iya atau tidak? Tiap orang dapat berapa bunganya, saya tanya itu. Ya ada yang 24.000, ada yang 16.000. Nilainya sangat kecil tapi menghantarkan ke neraka, ya atau tidak? Nggak imbang, nggak cucuk, ya atau tidak? Pilih mana? Dapat bunga 16.000, 50.000 per orang, dapat kadang-kadang cuma 5.000 bunganya, itu sangat kecil. Itu menghantarkan dia kepada kemurkaan Allah, menghantarkan dia ke pintu neraka. Pilih mana? Dia tidak mengambil bunga, niatnya adalah dengan mengumpulkan duit, bisa ngutangi antar anggota, maka setiap anggota yang punya masalah, maka kita diselesaikan masalahnya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Mana pilih mana, Ibu? Dan mendapatkan surga. Pasti pilih yang lebih besar, ya atau tidak? Nah, ini yang kadang-kadang tidak dipahami, bahwa utang piutang itu ranah sosial, bukan ranah bisnis. Kalau utang piutang dipaksakan menghasilkan keuntungan, maka yang terjadi adalah wasalam, ya, masalah. Nah, oleh karena itulah ini tentang praktek utang piutang. Kecuali kalau dia nggak ada ikatan apa-apa, nggak ada syarat apapun, tidak ada isyarat di depan untuk ngasih tambahan atau pengambilan manfaat. Ketika dia utang 5 juta, lalu ketika mengembalikan dia kasih kelengkeng 2 kilo setelah bersamaan dengan lunas, maka tidak mengapa menurut jumhur ulama. Paham? Ini Ustadz, saya kembalikan utangnya 5 juta. Dulu saya nggak mempersyaratkan, saya minta tambahan. Dia pun tidak mempersyaratkan dirinya ngasih tambahan. Tapi ketika dia melunasi, lalu dia bawa kelengkeng 2 kilo bersama dengan lunasnya utang dia, maka boleh. Ini menurut jumhur ulama, karena tidak dipersyaratkan. Atau ngasih tambahan 500.000, boleh diterima. Ini pendapat jumhur ya, yang saya ambil. Tetapi kalau dalam masa cicil, ya, Ustadz ini utangnya saya baru ada 2 juta Ustadz, ini saya bayar 2 juta dulu ya, yang 3 juta besok ya, mudah-mudahan seminggu lagi bisa dapat duit lagi. Ini ya Ustadz ada kelengkeng 2 kilo, maka wajib ditolak kelengkengnya. Paham? Karena utangnya belum lunas. Karena nanti kita akan memberikan kelonggaran waktu kepada dia selama dia ngasih kelengkeng 2 kilo terus, ya atau tidak? Itu dilarang dalam Islam. Makanya dibendung segala kemungkinan untuk mengarah kepada kemadharatan. Maka dalam konsep fikih, usul fikih itu ada namanya saddud dari'ah, membendung segala kemungkinan yang akan mendatangkan kepada kemadharatan. Kayak riswah. Riswah itu kenapa dilarang? Karena itu akan menghilangkan objektivitas, ya atau tidak? Maka ini panjang ya bab riswah ya. Nanti kemana-mana. Ini bab tentang sampai mana tadi? Yang keberapa? Arisan dalam dunia PKK ya. Yang keberapa ibu-ibu tadi saya sampaikan? Ke-6 ya. Ke-6. Kenapa? Sekarang ke-7 ya. Ke-7. Oh, yang ke-6 ada yang ke-7. Yang benar yang mana ini? Jangan-jangan ngantuk. Ya. Anggap saja 6 atau 7 tidak ada masalah. Ya. Yang penting diamalkan. Ya. Ya. Terjadi di kalangan para ummahat itu salah satunya adalah dalam mereka melakukan transaksi itu menjadikan dirinya muta'aqidain, 2 pelaku akad. Ini terjadi dalam dunia nasi berkah. Ini saya dapatkan, kan ada ibu-ibu atau ummahat yang kemudian mengumpulkan dana untuk bisa dibagikan ke fakir miskin, betul atau tidak? Atau mengumpulkan dana untuk diwujudkan makanan untuk dibagikan ke fakir miskin. Tetapi ternyata dia bagus mengumpulkan dana itu dari masyarakat untuk dibagikan, tapi ternyata ada transaksi jual beli yang dilarang di sana. Apa itu? Menjadikan dirinya itu penjual sekaligus pembeli. Bisa dipahami? Bingung ya, ini wajahnya kok bingung-bingung banyak ya, bingung ya. Dia yang jual, dia pula yang beli. Wah, apa bisa Ustaz? Ini kayak orang stres saja Ustaz. Ini barang saya jual misalkan ya, ini barang saya jual ke diri saya. Harga 5 juta saya bayar untuk diri saya, selesai. Barangnya masih ada di saya, uangnya juga di saya. Ya, ini orang stres kalau begini ya. Ya. Bukan seperti itu. Begini. Kalau saya mengumpulkan dana dari umat, ya kan? Misalkan ini contoh ya,
ini terjadi di sebuah yayasan. Ya, kalau bisa tidak sebutkan, mudah-mudahan ini satu contoh saja, lainnya nggak terjadi. Jadi ada orang yang menjadi pengurus yayasan. Dia salah satu pejabat tinggi yayasan, bahkan tertinggi. Lalu dia butuh duit. Dia butuh duit. Akhirnya dia punya tanah di satu wilayah di Jakarta. Saya sebutkan saja di Jakarta karena kasusnya memang di Jakarta. Itu dia punya, tapi yayasannya adalah di satu tempat ya. Dia punya tanah di Jakarta, dijualah ke yayasan. Tanah siapa ibu-ibu? Tanah si pengurus tadi. Siapa yang jual? Dia, karena pemilik tanah. Siapa yang beli? Dia juga, karena dia petinggi yayasan, betul atau tidak? Dia yang menentukan harganya, dia yang menentukan harga pembeliannya. Paham? Dan gak ada yang protes. Wong dia pejabat paling tinggi di yayasan. Orang lain cuma diberitahu, ini yayasan membeli tanah di sana untuk investasi. Nanti kalau harga tinggi dijual, selesai. Dia butuh duit. Ya, misalkan saya ketua yayasan, saya mengumpulkan dana dari umat, di situ terkumpullah 1 miliar. Saya punya tanah di samping yayasan atau saya punya tanah di satu tempat. Dah, yayasan saya paksa untuk beli. Karena saya menentukan uang itu mau dikemanakan, betul atau tidak? Ya. Harganya siapa yang menentukan? Saya, karena saya pemiliknya. Lalu saya tawar berapa urusan saya, karena saya yang beli ya atau tidak, karena saya memegang urusan umat. Berarti saya menjadikan diri dua pelaku. Pada syarat sahnya jual beli itu ada muta'aqidain, dua pelaku, al-bai' wal mushtari, ada penjual dan pembeli. Ini tidak, penjualnya dia, pembelinya juga dia. Sama seperti ada orang sebagai pengurus, lalu kemudian dia ngurusi dana umat untuk dibelikan makanan, dibagikan Jumat berkah atau subuh berkah, tapi belinya makanan di toko dia. Dia yang mengumpulkan, dari dia menjadi wakil para muhsinin, para yang nyumbang tadi, untuk dibelikan di toko dia, di warung dia. Dan dia juga otomatis sebagai penjual, sekaligus sebagai pembeli. Ini dilarang. Kenapa? Karena nanti akan hilang objektivitas, paham? Yang boleh itu kalau dia pengen, Ustadz, tapi saya juga jualan warung Ustadz, insya Allah saya akan kasih makannya lebih banyak Ustadz, lebih enak dari warung-warung di lain. Bukan perkara itu. Perkaranya adalah kita telah menggabungkan dua pelaku akad. Mungkin jenengan objektif, tapi kalau itu dibolehkan, maka orang lain pun juga melakukan dan merasa objektif, padahal mungkin tidak objektif, paham? Nah, maka tetap dilarang. Nah, gimana supaya boleh? Sampaikan kepada para muhsinin. Misalkan ada yang nyumbang, Bu, mohon maaf ya Bu ya, jenengan nyumbang makanan itu paketan aja, kebetulan saya yang jual makanannya, paham? Jenengan mau enggak ini paketannya seperti ini, saya jual makanan satu kardus isinya nasi, lauk, kemudian pisang, dan seperti ini, harganya cukup 15.000. Kalau jenengan kerso, jenengan beli paket ini dari saya, harganya 10.000, mau berapa paket nanti saya bagikan ke masyarakat yang membutuhkan. Dia mau, enggak apa-apa Ibu, dah saya beli paket tersebut 100 paket, ini uangnya 1 juta misalkan. Nah, diserahkan ke saya, sah, boleh. Kenapa? Karena muhsinin itu yang nyumbang, itu yang beli. Karena sudah transaksi dengan barang saya. Itu kalau mau kita yang menjual barang tersebut. Jadi kita tidak menggabungkan menjadi satu, tapi kita bertransaksi dengan mereka. Bertransaksi dengan mereka, lalu kemudian barangnya kita serahkan sesuai keinginan mereka. Misalkan ditaruh di jamaah pengajian, atau ditaruh di jamaah masjid dan lain sebagainya, khutbah Jumat, selesai sholat Jumat, maka juga silahkan. Ini artinya kadang-kadang, ya, mohon maaf, kadang-kadang ini terjadi di kalangan ummahat ketika mereka mengumpulkan dana, lalu kemudian dibelikan produknya dia sendiri untuk diberikan kepada masyarakat. Padahal dia yang mendapat amanah untuk mengeluarkan dan mengatur dana tersebut, tapi dia pula yang menentukan tempat dialah dia beli dengan harga sesuai keinginan dia, dan dengan penawaran juga sesuai dengan keinginan dia, karena dia statusnya pembeli dan penjual. Dan kasus di yayasan itu, kasus ini kenapa mencuat? Karena menjadi protes sebagian pengurus, dan itu sampailah ke telinga saya karena saya diminta pendapat untuk menyelesaikan kasus itu. Salah satunya adalah setelah sekian tahun kemudian, jadi tanah itu di Jakarta, kemudian setelah sekian tahun kemudian, tanah itu kan harganya menjadi mahal, karena daerah tempat dia jual dulu hanya mungkin sekitar 500-an juta, tanahnya nggak besar, tapi sekarang tanah itu menjadi harganya berkali lipat,
Kayak di tempat saya tinggali, di desa tempat saya tinggal itu dulu tahun 2010 satu patok sawah itu harganya cuma 150 juta. Saya ditawari waktu itu, tapi nggak punya duit waktu itu ya. Jadi saya nggak mau karena nggak punya duit. Tapi 10 tahun kemudian, ya, sekarang 10 tahun kemudian itu sekitar 2020 itu harganya sudah 1,5 miliar. Jadi setiap tahun naik 100%. Ya. Paham? Itu bahkan tahun ini 2022 itu sudah 2, miliar. Ya. Jadi naik lagi menjadi 2, karena diserang para pengembang. Nah, ketika tanah itu mahal, apa yang terjadi? Dia menentukan sendiri, dia cari duit lagi, dibeli lagi oleh dia karena dia pengurusnya ya atau tidak. Dia cuma sampaikan, oh ya tanah dulu yang investasi yayasan di Jakarta, saya beli lagi biar yayasan punya duit cash, kan begitu. Alasannya begitu. Dia beli harga dengan 600 atau 700 juta. Padahal kalau dijual itu sudah mungkin berapa miliar ya. Bisa 6 sampai 7 miliar. Tapi dia beli cuma harganya murah. Dia merasakan yayasan selama 5 tahun, 6 tahun sudah dapat uang 100 juta tambahan, dari dulu 500 menjadi 600 kan sudah untung besar. Merasanya seperti itu. Padahal harganya dia tahu harganya sudah miliaran. Ya, itu namanya tidak objektif. Kenapa? Ketika dia menggabungkan dirinya menjadi penjual dan pembeli. Itu yang menjadi masalah. Kemudian yang keberapa ya, pokoknya selanjutnya lah. Ya. Berapapun saya nggak tahu, saya nggak hafal. Selanjutnya, yang terjadi permasalahan dalam dunia ibu-ibu, emak-emak, itu sering terjadi penukaran cek. Ya. Terutama di pasar. Dan ini saya pernah dapati sendiri langsung di hadapan saya. Ada seorang ibu-ibu nukarkan cek mundur atau apa yang namanya, BG ya, biliet giro. Cek mundur itu misalkan 2 pekan baru cair. Itu ternyata di pasar tersebut ada orang yang kerjaannya itu mencarikan cek. Paham? Cekmu berapa harga, ada berapa duitnya, 50 juta, oke, dicek dia sama ke banknya, oh ada betul, itu 2 pekan lagi akan cair. Nah, kemudian dia akan berikan dana, tapi dipotong, paham? Nah, misalkan dia 50 juta, bisa saya carikan dari ini, saya duiti dulu, tapi duitnya 49.500.000, saya potong 500 ya. Karena saya harus menanggung 2 pekan baru cair. Dia mau, si pencairnya juga setuju. Maka terjadi praktek riba al-fadl dan riba an-nasa. Ini sama seperti jual beli arisan tadi. Nah, ini dalam dunia perjualan ya, di antara kaum ibu-ibu, terutama di pasar-pasar, perdagangan kain, juga pakaian-pakaian, maka itu tidak diperbolehkan. Kemudian ibu-ibu biasanya mengejar diskon, ya atau tidak? Dan mengejar diskon enggak? Kalau ada diskon kan semangat ibu-ibu belanja kan? Oh, enggak ada diskon aja semangat belanja kan? Ya. Apalagi ada diskon. Cuman kadang-kadang dalam mencari diskon itu salah dalam prakteknya. Apa itu? Dengan kartu member yang berbayar. Paham? Misalkan, ibu kalau punya kartu member di toko peralatan dan perlengkapan bayi kami, kan ada itu, ya, saya tahu soalnya, saya ditawari waktu saya belanja di satu perlengkapan bayi, itu saya ditawari kartu member. Pak, kalau mau bikin kartu member bisa Pak, tapi bayar kalau salah 15.000 atau 20.000. Nanti Bapak dapat diskon. Diskonnya berapa saya tanya. Ini kalau Pampers ukuran ini nanti Bapak dapat diskon sekian persen. Lalu saya coba buktikan diskonnya itu kalau saya beli di tempat toko yang harganya standar atau grosir ya, agak-agak saya ya nggak murah banget tapi grosir. Itu ketika barang dia didiskon dengan yang tidak diskon lebih murah yang tidak didiskon. Betul, itu yang pertama. Yang kedua masalahnya, oke, itu nggak jadi masalah ya, bukan perbandingannya. Saya hanya ingin membuktikan ternyata didiskon pun ternyata juga masih lebih mahal dengan yang tidak didiskon. Tapi persoalannya adalah bukan dari itu, tapi dari membayar kartu member untuk ditukar dengan diskon yang tidak jelas pula. Paham? Kalau jenengan belanja secara otomatis dapat kartu member tanpa berbayar, tanpa uang administrasi setiap tahun atau setiap 6 bulan, maka tidak ada masalah diskonnya. Misalkan jenengan belanja 2 juta, lalu dapat kartu member gratis.
yang punya kartu member dapat diskon lebih daripada yang tidak punya kartu member. Itu jumhur ulama membolehkan, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah kartu membernya berbayar 10.000 atau 20.000 setiap tahun, maka ini sama saja kata para ulama, dia tukar uang rupiah dalam bentuk biaya administrasi kartu dengan uang rupiah dalam bentuk diskon, yang tentunya jumlahnya akan berbeda. Dan tentunya salah satu ditunda, yaitu diskon yang belum tentu pula jelas berapa diskon dan ada diskon atau tidak. Maka praktek ini juga termasuk haram, tidak boleh. Ini banyak sesungguhnya ya, saya nggak bisa. Kami sampai jam berapa kita? Oh, sudah tanya jawab ya. Ya, sekarang kita tanya jawab saja karena ada sesi tanya jawab. Silakan ibu-ibu yang bertanya, mau topik yang di hari ini kita bahas maupun di luar, saya persilakan. Monggo. Iya. Supaya, oh ya. Iya. Kalau memang pertama akan semakin semarak dengan hadiah hadir, ya. Kita itu kadang-kadang kan suka yang semarak-semarak ya, tidak? Ya. Maka boleh ada hadiah hadir, tetapi hadiahnya jangan dari iuran peserta anggota yang ikut undian hadiah hadir, tapi dari tuan rumah, yang tuan rumahnya tidak ikut undian, paham? Misalkan saya ngundang pengajian atau Humairah ini mengundang pengajian, ibu yang mau hadir pengajian monggo silahkan, hadiahnya 1 unit mobil mewah. Hadir nggak ibu-ibu? Hadir kan? Jangan nggak ditarik biaya apapun, boleh. Ya. Tapi kalau sudah iuran dari peserta, meskipun itu kebiasaan, meskipun disepakati oleh semuanya, meskipun mereka saling rela, tetap hukumnya judi. Ya. Maka tidak boleh mempertaruhkan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang tidak jelas. Ya. Dan dia nggak ikut undian, boleh. Ya. Makanya cari dari sponsor. Makanya kalau ada jalan sehat, ya kan, kemudian bayar 50.000, 10.000 untuk kepanitiaan, operasional, 10.000 untuk makanan, dan 30.000 dibelikan hadiah. Anggota jalan sehat 1.000 orang, maka ada 30 juta dibelikan sepeda, lemari es, kipas angin, kemudian televisi, maka itu perjudian. Tapi kalau iuran mereka itu kembali ke mereka atau untuk kepanitiaan dan operasional dan kembali ke mereka, habis, nggak ada hadiahnya, cuma ada pihak ketiga sponsor yang memberikan hadiah supaya lebih semarak, boleh. Ya. Tapi tidak boleh dari iuran peserta atau anggota. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Oh ya. Ya, monggo silakan. Iya. Iya. Untuk dijadikan door prize di acara tersebut. Lalu semua orang bawa. Lalu dikumpulkan. Lalu diundi. Sama. Yang tidak bawa. Tapi yang bawa ikut undian. Ikut undian juga. Yang nggak bawa juga boleh ikut undian. Ya, berarti yang nggak bawa hadiah saja. Yang bawa ikut undian, antar mereka yang bawa judi. Ya. Paham? Maka tidak boleh.
lebih baik dia sponsor saja, sedekah untuk ngasih yang nggak mampu bawa hadiah ya. Yang ikut yang nggak bawa, kita hanya memberikan hadiah ke mereka, cuman cara memberinya diundi ya. Yang bawa tidak ikut undian berarti menjadi sponsor, boleh ya, untuk hadiah kepada mereka yang nggak bawa boleh, itu namanya memberi hadiah, tapi pemberiannya dengan cara diundi ya. Boleh ya. Ada yang lain? Monggo silakan ya. Ya, ini ada orang yang akadnya utang, bukan investasi kan? Utang piutang biasa. Selama mereka tidak mempersyaratkan di awal, baik yang berhutang maupun yang dihutangi untuk memberikan tambahan. Misalkan kalau yang berhutang mengatakan begini, Bu, tolong saya diutangi nanti untuk usaha saya. Kalau saya usahanya sukses, insya Allah lah nanti saya janjikan kasih tambahan. Dia sepakat, haram hukumnya. Maka tambahan itu tidak boleh diterima. Tapi kalau nggak ada sama sekali syarat yang dinyatakan di depan, ya, kita utang saja 50 juta, dia tahu untuk usaha, silahkan monggo, nah, pokoknya nanti setahun dikembalikan ya, iya. Setelah 1 tahun kemudian dia kembalikan 50 juta plus dikasih tambahan 5 juta. Itu tidak dipersyaratkan di awal, baik yang ngutangi maupun yang berhutang. Dan tidak pula diisyaratkan. Ya. Tak utangi saya nggak minta tambahan, tapi ya tahu diri ya, nah, nggak boleh ya. Maka normal, dia memang ingin memberikan hadiah ketika sebagai balas jasa tanpa dipersyaratkan di awal, menurut jumhur ulama boleh diterima. Tergantung kondisi utang piutang tersebut ya. Wallahu ta'ala a'lam. Iya, pertama jika ada orang yang berkumpul di mana membayar snack 10.000, maka snack itu haknya yang membayar, ya atau tidak? Ya. Maka ketika sisa tidak boleh diambil panitia kecuali mendapatkan izin dan disepakati kepada seluruh anggota peserta. Bu, besok jenengan kan datang dan sudah membayar. Kalau nggak datang kan snacknya kalau saya kirim ke rumah kan capek saya, ya atau tidak? Rumahnya jauh, snacknya cuma harga 10.000, bensinnya 20.000, rugi saya. Maka jenengan ambil sendiri snacknya, kalau nggak hadir ambil snacknya, atau enggak ya kita bagikan ke peserta yang ada. Kalau enggak ya kita jual, nanti uangnya masuk kas. Dia sepakat, tidak ada masalah, paham? Berarti sedekah dia ya. Tapi kalau tanpa persetujuan dia snacknya kita ambil, saya khawatir itu memakan hak orang lain ya. Masih ada? Monggo silakan. Saya kita sampai jam berapa? Jam 10. Ya. Ya. Monggo silakan. Ya, 2 saja. Iya, terima kasih. Bagaimana jika orang berhutang sama kita, lalu dia memberikan makanan kepada kita, yang sebetulnya pemberian itu lebih dahulu daripada utang piutang, karena sudah menjadi kebiasaan. Misalkan tiap pekan saya bawa ke tetangga saya makanan, tiap pekan memang itu sudah rutin menjadi kebiasaan. Misalkan, ya. Lalu tiba-tiba saya butuh duit dan utang sama dia, bolehkah saya melakukan kebiasaan saya? Boleh, karena itu sudah menjadi kebiasaan. Rasulullah membolehkan. Pernah kata orang, Rasul mengatakan, jika engkau ngutangi orang, lalu orang itu menawarkan goncengan kepadamu, maka tolaklah. Kecuali, kata Rasulullah, jika goncengan itu sudah terbiasa terlebih dahulu terjadi. Tiap berangkat ke satu tempat, selalu digoncengkan terus. Kebetulan suatu saat yang goncengkan itu ngutangi, yang digoncengkan itu ngutangi yang menggoncengkan. Maka apalah, kemudian mohon maaf ya, karena saya habis utang sama panjenengan, sementara waktu saya nggak goncengkan lagi, kan nggak perlu ya. Goncengkan saja tidak masalah ya. Karena
goncengan itu sudah ada sebelum utang piutang. Artinya tidak ada kaitannya dengan utang piutang. Wallahu taala. Oh ya, ya. Pertama, kenapa saya tadi mengatakan boleh? Siapa yang mau utang sama saya, misalkan saya ingin cari pahala utang, ya. Karena satu utang itu menyelesaikan urusan orang. Dia butuh duit, ada kebutuhan, saya selesaikan kebutuhannya, saya urai masalahnya. Maka saya berarti akan diurai masalah saya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik di dunia maupun terlebih di akhirat. Yang kedua, Allah akan tolong saya setiap saya menolong orang. Yang ketiga, ketika saya ngutangi orang, 2 kali saya ngutangi, Allah akan menulis saya telah berinfak 1 kali. Ma min muslim yukridu musliman qardan marrataini illa kana qasodaqati hamarrah. Saya ngutangin jenengan 5 juta, sudah dikembalikan. Saya ngutangi lagi kaum muslimin 5 juta, dikembalikan lagi. Allah tulis saya telah berinfak 5 juta. Meskipun uang saya tidak berkurang sama sekali. Paham? Ini pahala yang sudah Allah janjikan sangat besar. Apalagi saya ketika orang itu tidak mampu bayar tepat waktunya, lalu minta tempo penundaan. Ustadz, mohon maaf Ustadz, saya nggak bisa memenuhi janji saya untuk bayar pada hari ini. Saya minta waktu 3 hari lagi Ustadz. Saya padahal butuh uang tersebut, tapi saya berikan waktu kelonggaran 3 hari. Maka setiap hari, selama 3 hari, Allah catat saya berinfak setengah dari harta yang saya utangkan. Enak atau tidak? Enak. Ini aja masih minta tambahan di dunia, ya atau tidak? Yaitu berupa bunga yang haram. Makanya Allah kalau mengharamkan sesuatu pasti ada gantinya yang jauh lebih baik. Innaka lan tad'a syai'an ittiqa Allah illa a'taqallahu khairan minhu. Itu janji Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ketika saya kemudian cari orang yang hutang sama saya kok nggak ada, kira-kira ada atau tidak? Ya. Misalkan, maka saya ingin umumkan siapa yang mau utang sama saya, nanti kalau utang sama saya tak kasih diskon lah kalau jenengan beli di warung saya. Boleh. Kenapa? Saya tidak mengambil manfaat apapun. Saya hanya mengharap pahala di sisi Allah. Jenengan yang dapat manfaat ini sama seperti, Bu, kalau jenengan utang sama saya, nanti mengembalikannya separuh saja, yang separuh saya ikhlaskan. Boleh nggak? Boleh, ya atau tidak? Paham ya? Saya tidak mengambil manfaat apapun. Kecuali kalau ada orang utang. Bu, saya mau utang sama jenengan. Iya, berapa? 5 juta. Tapi syaratnya saya mengembalikannya cuma separuh. Ini kurang ajar. Ya. Paham? Utang 5 juta kok membalikan separuh. Tapi kalau yang ngutangi mengatakan, Bu, jenengan utang sama sajalah daripada riba dosa. Ya, di bank-bank yang riba itu dosa. Ya utang sama saya saja. Nanti kalau jenengan utang sama saya, dah baliknya separuh saja, separuh saya ikhlaskan. Boleh ya atau tidak? Tidak ada masalah. Paham? Ya nggak boleh itu kalau saya mengambil manfaat. Kalau saya ngutangin jenengan, nanti kalau saya beli di warung jenengan, saya harus kasih diskon loh ya. Nah, itu haram. Atau dia mempersyaratkan dirinya, Ustadz kalau Ustadz ngutangi saya, maka insya Allah Ustadz jenengan kalau beli di warung saya tak kasih diskon 5%. Kayak GoPay itu ya, tidak? GoPay, OVO, ShopeePay. Kalau jenengan deposit ke mereka, padahal uang itu akan dimanfaatkan oleh mereka, lalu mereka menjanjikan apa supaya kita mau deposit? Diskon, ya atau tidak? Maka diskonnya itu adalah riba, hukumnya haram. Wallahu ta'ala a'lam shawab. Cukup ya. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang saya sampaikan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.